Terus apa yang membuat Mbak Ismi ternyata harus yaudah deh resign aja, fokus di bisnis dan juga fokus sama anak-anak? Waktu itu sempat ngerasakan keguguran. Oke, guguran. Itu anak yang keberapa? Itu kehamilan kedua. Oh, kehamilan yang kedua. Kehamilan yang kedua, terus suami sudah bilang, sebenarnya suami itu bukan tipe orang yang ngelarang atau gimana, enggak. Beliau itu orang yang support banget sama istrinya. Suami cuma bilang gini, kayaknya harus sudah ada di rumah tuh, gitu. Oh, bahasanya gitu ya, Iya, halus ya. kayaknya sudah waktunya di rumah deh. Waktu itu kan ibu pertama kali yang nggak terima, ya biasalah, Iya. karena Anaknya kan udah beliau punya karir gitu ya. beli waktu itu sudah pegawai tetap. Oh, Saya sudah di kantor itu pegawai tetap, dan alhamdulillah banyaklah fasilitas-fasilitas kantor itu yang bisa kita pakai sekeluarga. Jadi bukan cuma saya aja. Dengan saya bilang kalau memutuskan mau resign, yang pertama kali menentang itu ibu merasa yang namanya anak perempuan sudah Iya. dikuliahkan, sudah Nah, begini, sudah begitu. Nah, tapi di sisi lain kita sebagai seorang perempuan, juga seorang istri, kita juga harus nurut sama suami juga kan. Makanya sebenarnya agak dilema waktu itu. Tapi saya berusaha meyakinkan ibu, saya tetap bisa menghasilkan uang loh, meskipun saya nggak kerja di kantor gitu. Untungnya memang dari awal saya sudah berniat memang untuk resign, tapi nggak tahu kapan, karena kayaknya momennya sudah pas waktu itu. Akhirnya memutuskan untuk resign dan bisnis sendiri di rumah. terus ibu akhirnya legowo. Iya, alhamdulillah waktu itu memang awal-awal yang namanya merintis bisnis ya. Iya. Itu yang susahnya, Masya Allah. Tapi pelan-pelan tetap meyakinkan ibu, sampai laporan keuangan saya liatin. Oh, Gini loh, segini akhirnya ya, meskipun dengan berat hati sebenarnya. Tetap aja orang tua mikirnya bukan masalah uangnya, tapi masalah ilmu yang sudah kamu peroleh, kenapa nggak dimanfaatkan. Tapi sebenarnya kalau masalah ilmu nggak dimanfaatkan, kita bisa manfaatkan ke anak kok. Kita bisa manfaatkan ke yang lain. Misalnya akhir-akhir ini saya aktif untuk bikin konten, sebenarnya itu karena untuk memberikan manfaat lah ke orang lain dengan ilmu yang saya punya. Ya meskipun ada beberapa sih yang kelihatan aduh so alay lah, apalah. Ada sih sebenarnya pasti, karena saya yakin setiap orang itu pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka. Gitu aja. tapi sejauh ini kalau saya lihat Mbak Ismi itu udah keren banget loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iyalah, udah memutuskan untuk resign aja itu udah keren. Karena kan mungkin masih banyak yang berat ya, berat untuk Berat banget untuk awal mau dulu. resign gitu kan. Antara resign enggak gitu. Bukan masalah suami nggak bisa mencukupi, enggak. Iya, Cuma bener, kan bener. karena kita sebagai wanita pengennya punya uang sendiri, Nah, pengennya punya penghasilan sendiri, pengennya kalau anak-anak minta ini itu nggak usah nunggu dari ayahnya. Kan ada itu pikiran yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita fokusnya sama anak, pengennya ya sudah resign, itu keren loh. Saya belum sampai di titik situ. Sebenarnya kalau dibilang susahnya Masya Allah, dulu itu saya harus pertimbangan berbulan-bulan, dan iya kita diskusinya lama sekali, dan meyakinkan ibu bukan sebulan 2 bulan waktu itu, Wah, lama ya. berbulan-bulan. Terus karena ada kejadian keguguran itu, akhirnya dengan memberanikan diri coba ngomong ke ibu, meskipun awalnya tetap gak disetujuin. Oh. Jadi kita diskusi bareng. Suami cuma memasrahkan semuanya ke aku waktu itu, karena memang nggak enak ya sama mertua ya, yang namanya suami ya. Iya, iya. Jadi yang perdebatan bukan aku sama suami, malah aku sama ke orang tua waktu itu. Oh, mungkin dari keluarganya Mbak Ismi sendiri, dari mulai orang tua semuanya mungkin pegawai, terus kakak, adik gitu mungkin. Iya. Oh, ya mungkin dari situ ya. Iya, kakak adik memang kerjanya memang di kantoran, pengennya anaknya ya sama lah kerja di kantoran seperti yang lainnya. Iya, iya. Apalagi sudah kuliah sampai keluar kota lah, begini. Itu kan adalah pikiran orang tua yang kenapa harus di rumah?
Kenapa nggak dimanfaatkan? Kenapa nggak kerja di kantoran gitu? Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah mulai menerima ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai menerima, sudah membantu juga, Ikut gitu. membantu, ikut mensupport Ikut gitu support. ya. Jadi kadang di handle ibu juga kalau misalnya aku lagi berhalangan ngecekin pegawai itu juga kadang ibu juga bantuin. Oh, yang tadinya menentang sekarang justru malahan jadi ini ya, tim support yang paling Nah, depan iya. kayaknya ya, Iya, Ibu. iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi cerita soal anak ya, kehamilan yang kedua itu keguguran itu apa karena memang saking kecapeannya, stresnya, karena kan belum kerja di kantor, belum jadi adminnya bisnis itu sendiri, itu karena apa? Waktu dulu itu karena saya memutuskan untuk membuka laundry perlengkapan bayi pertama yang ada di Lumajang. Dan kebetulan laundry stroller dan lain-lain perlengkapan bayi yang ada di Lumajang itu yang kami terima itu kotornya Masya Allah. Ada yang dari kandangnya ayam, Udah sapi. ditaruh di situ gitu ya maksudnya? Iya benar-benar kotor banget dan pengennya kita bersihkan. Waktu itu nggak tahu kalau kondisi lagi hamil dan nggak ada persiapan sama sekali, nggak pakai sarung tangan lah, nggak pakai masker lah. Jadi nggak tahu treatment apa yang harus dilakukan ibu hamil untuk membersihkan barang-barang kotor kayak gitu. Oke. Jadi secara nggak sengaja nggak tahu gimana caranya waktu itu kena virus tokso karena penyebarannya kan dari virus hewan waktu itu. Oh, virus tokso itu? Soalnya saya nggak pernah denger. Iya. Kemarin sih sempat dikasih tahu sama beberapa dokter ya, karena memang yang namanya ibu. Jadi dari dokter kandungan 1, 2, 3 itu untuk menyamakan persepsi bener nggak sih? Gitu ya, namanya ibu pasti nggak terima dong anaknya gini. Jadi coba option ke dokter kandungan A, B, C dan D semuanya itu hasilnya sama. Oh, itu pas kandungan usia berapa? Itu pas kandungan 3 mau 4. Sudah besar ya? Sudah besar. Dari awal memang sebenarnya sudah dikasih tahu kalau janin ini tuh nggak bagus. Tapi yang namanya ibu Mencoba mempertahankan. Dikasih ini aja, dikasih obat penguat aja, dikasih vitamin, dikasih pengennya gitu. Dari awal pertama periksa selalu saya coba seperti itu karena gimana tetap anak ya, gimana itu anugerah. Tapi ternyata setelah kita lewatin 3-4 bulan itu ada satu dokter yang bilang kayaknya ini nggak bisa dilanjutkan soalnya banyak kelainan. Jadi saya disuruh mempertimbangkan waktu itu ada kelainan. Yang pertama itu Down syndrome jika dilahirkan, terus hidrosefalus sama penyakit kelainan genetik trisom 13 waktu itu. Apa itu? Jadi kayak kelebihan gen, kalau saya baca-baca, saya sebenarnya awam juga sih untuk masalah penyakit. Itu setelah saya baca-baca jadi ada kelebihan gen-gen yang harusnya 13 jadi 14 gitu. Oh gitu. Jadi itu nanti ngefek ke pertumbuhannya dia dan lain-lain lah, masalah banyak penyakitnya nanti. Jadi dari situ nggak terima dong tetap sebagai orang tua. Jadi yaudah pengen dirujuk lah. Saya minta rujukan ke dokter yang lebih ahli untuk masalah ini. Waktu itu sempat dirujuk ke dokter intermaternal. Itu dokter yang fokus untuk kehamilan 3 bulan ke bawah. Jadi benar-benar bisa dicek dari awal seperti apa kandungan di dalam janin itu seperti apa. Jadi setelah dicek lagi ternyata hasilnya juga sama. Hasilnya juga sama. Dan ternyata waktu itu mungkin ibu ya ada feeling atau gimana. Sebenarnya kandungan baik-baik aja waktu itu. Coba ke bidan karena dari dulu saya tuh selalu kedua-duanya, ke bidan dan ke dokter. Kalau bidan kan lebih enak buat ngobrol. Ya. Ke bidan waktu itu bidannya kaget. Kok detak jantungnya lemah sekali, hampir tidak ada waktu itu. Oh iya. Itu nggak tahu itu malam itu kerasa nggak enak aja waktu itu.
malam kerasa nggak enak aja, kayaknya aku harus periksa. Sebenarnya nggak ada keluhan apa-apa, saya juga nggak ngerasain apa-apa, nggak sakit nggak apa waktu itu. Coba nggak tahu, feeling aja, feeling nggak enak ke bidan, terus katanya bidan, oh langsung ke dokter aja. Oke. Gitu, dirujuk ke dokter, setelah ke dokter ternyata hasilnya sama. Hampir tidak ada, detak jantungnya sangat lemah sekali, hampir tidak ada. Setelah dicek lagi, itu pagi kalau nggak salah, sorenya dicek lagi, benar-benar sudah nggak ada Oh, waktu oke. itu yang Masya Allah, baru ngerasain sakitnya seorang ibu kehilangan anak, meskipun kita belum ketemu ya. Tapi itu kan usianya memang sudah besar ya kan? Itu iya, itu sudah biasa ya orang Jawa ya, kita sudah melaksanakan selamatan 4 bulanan waktu itu. Oh iya, ya sudah Mm-mm, besar. iya, jadi mau masuk 4 bulan, pokoknya itu tiga lebih mau empat jalan lah waktu itu, 4 jalan. Jadi itu akhirnya memutuskan untuk istirahat, terus akhirnya ya sudah fokus di rumah. Iya, Oh, jadi fokusnya dengan anak yang pertama, karena tadi kan itu kehamilan yang kedua ya. iya. Oh, oke. Akhirnya itu baru sadar, oh kayaknya ini udah waktunya di rumah deh. Kayaknya ini udah teguran deh, gitu waktu itu. Oh. Mikirnya Mikirnya. gitu. Akhirnya setelah diskusi ke orang tua, ngeliatin beberapa fakta-fakta yang kita lalui, akhirnya dengan berat hati disetujui.